Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Sulis kami persilahkan sebagai dirijen. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi modul budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ninda Kusuma Putri SPD. Kepada Ibu Ninda Kusuma Putri kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fitri untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu-Ibu. Terima kasih waktunya untuk menerima undangan dari saya dan menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif terkait tugas calon guru penggerak saya di modul 1.4. Nah, untuk kegiatan kita hari ini untuk diseminasi budaya positif, kita lebih banyak sharing maun ke ibu-ibu, jadi tidak usah terlalu tegang karena di sini nanti kita akan berdiskusi, sharing, karena saya yakin ibu-ibu di sini semua juga sudah menjadi guru-guru yang hebat, di mana kita juga memiliki nilai-nilai kebaikan universal, nilai-nilai budaya positif yang sejauh ini sudah kita terapkan dalam proses pendidikan kita kepada peserta didik kita. Nah, untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini nanti saya akan sedikit memberikan pemaparan terkait apa yang saya peroleh pada pendidikan guru penggerak terkait budaya positif yang bisa kita implementasikan di kelas maupun di sekolah. Baik, untuk
materi budaya positif ini nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua terkait teori motivasi, kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya yang keempat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol dan restitusi atau segitiga restitusi. Silakan Mbak Aga untuk duduk di depan. Baik, bisa slide berikutnya Mbak Aga. Terima kasih. Ya, kalau kita berbicara budaya positif, tentu budaya positif ini merupakan sebuah hal yang patut kita pertimbangkan dan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Karena di sini kalau kita berbicara budaya positif, diharapkan budaya positif di sekolah ini berpihak pada murid dan dapat diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita berbicara budaya positif, kalau di SMA 1 Karangdowo contoh budaya positif yang sudah diterapkan kira-kira apa saja nggih Ibu-ibu? Iya, sekolah kita punya slogan 5S nih Bu. Jadi senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini merupakan salah satu bentuk budaya positif yang bisa diterapkan dan sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Karangdowo. Nah, sejauh ini kita bisa melihat budaya 5S yang ada di SMA Karangdowo itu sudah cukup berjalan baik nih. Sudah cukup berjalan baik. Sejauh ini kita bisa melihat di beberapa sudut sekolah itu sudah ada poster atau banner yang berkaitan dengan poster 5S atau budaya 5S, sehingga hal ini dapat kita terapkan untuk peserta didik dan juga kepada sesama rekan guru atau tenaga kependidikan. Selanjutnya, dalam menumbuhkan budaya positif, tentu ini bukan hanya tugas dari guru saja, tetapi semua warga sekolah diharapkan dapat terlibat dalam penerapan budaya positif di sekolah. Karena kalau kita bekerja sendiri tentu akan lebih berat gitu ya kalau kita bekerja sendiri, tapi nilai-nilai budaya positif ini diharapkan dapat diterapkan dan juga didukung oleh seluruh warga sekolah. Nah, kerjasama dan juga kerja keras dari semua pihak serta konsistensi dan berkelanjutan dapat kita laksanakan untuk penerapan budaya positif di sekolah. Selain 5S, apalagi nih ibu-ibu budaya positif yang ada di sekolah? Yang sudah berjalan selain 5S, apalagi nih? Kalau setiap paginya itu Bapak Ibu guru juga ini ya, menerima peserta didik setiap paginya di gerbang sekolah gitu nggak? Jadi kita bersalaman setiap paginya Bapak Ibu guru di gerbang sekolah, kemudian menerima peserta didik dengan bersalaman seperti itu. Itu juga merupakan bentuk budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Karangdowo. Kita akan melihat video yang berkaitan dengan salah satu cerita atau video dari bocah ngapak. Mungkin pernah lihat bocah ngapak, ibu-ibu? Pernah ya? Itu kalau kita lihat videonya kan lucu ya anak-anak itu, karena bahasanya bahasa ngapak. Jadi kita sendiri lihat videonya tuh udah merasa lucu dan tertawa gitu. Nah, kita akan melihat salah satu video dari bocah ngapak ini, kemudian kita akan lihat apakah ini sudah menjadi salah satu bentuk kedisiplinan yang dimiliki oleh siswa. Kita lihat sama-sama ya. Anak-anak, ini buku tugasnya sudah mengumpulkan semua? Ya, Bu. Belum, Bu. Sini, Cuk, dikumpulkan. Semua teman kamu sudah mengumpulkan? Ya, Bu. Ibu, sudah dikerjakan? Belum, Bu. Kalau belum, kenapa dikumpulkan? Kan Bu guru yang suruh mengumpulkan. Iya, Cuk, harusnya ini dikerjakan dulu. Lagian ini tugas kemarin, harusnya kan sudah selesai. Ya, Bu, maaf, Bu. Assalamualaikum. Mam, gimana sih? Ini lagi banyak banget sekolah. Mau
minta maaf. Kamu itu sudah sering terlambat loh, Ha. Apa kamu nggak punya cara biar nggak terlambat? Ada Bu, tapi aku belum setuju. Coba, bagaimana caranya, Ha? Gini Bu, mulai besok pelajaran dimulai setelah yang datang. Terus ini bakal terlambat maning. Yakin Mbak? Oke, tadi kita sudah lihat video terkait apa situasi yang mungkin kita alami juga, mungkin pernah kita alami juga di kelas karena di video tadi diperlihatkan ada siswa Ucup ya Bu ya yang belum mengerjakan tugasnya, kemudian juga bisa beralasan seperti yang ada di video, dan juga Ilham yang dengan santainya datang terlambat. Jadi kalau kita melihat video yang ada di depan tadi, kira-kira sudah mencerminkan belum terkait kedisiplinan siswa? Belum ya Ibu. Jadi memang dari video yang bisa kita lihat tadi itu belum mencerminkan kedisiplinan dari siswa, karena satu siswa belum mengerjakan tugas dan satu siswa itu datang secara terlambat. Nah, kira-kira kalau kita dihadapkan pada situasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan Ibu-ibu? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Menegur siswa ya Bu Sulis. Menegur supaya besok tidak terlambat lagi. Baik, terima kasih Bu Sulis. Karena memang namanya seorang guru, kita juga harus sering mengingatkan siswa gitu ya, kalau istilahnya gretai siswa. Kalau misalnya ada yang mungkin belum sesuai, tidak tertib seperti itu, kita harus sering mengingatkan siswa untuk sesuai dengan apa yang ada di sekolah terkait ketertiban siswa di sekolah seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, terkait disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu bagian dari penerapan budaya positif di sekolah. Nah, disiplin positif ini merupakan hal yang penting juga dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Misalnya kita memang punya cita-cita siswa-siswa SMA Negeri 1 Karangdowo itu memiliki akhlak yang mulia. Kemudian disiplin positif ini bisa kita lakukan dengan beberapa upaya. Salah satunya misalnya kita menerapkan sholat 5 waktu, atau mungkin kita mengingatkan siswa untuk sholat berjamaah. Atau mungkin juga kalau berkaitan dengan akhlak, kita juga sering mengingatkan siswa apabila ada hal-hal yang mungkin belum tertib atau mungkin sikap-sikap yang kurang baik seperti itu, kita ingatkan supaya siswa ini dapat memiliki akhlak yang mulia seperti itu. Selanjutnya, disiplin diri ini merupakan suatu sikap di mana individu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin diri ini merupakan salah satu bentuk sikap ataupun tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di sekolah, sehingga dengan harapan setiap siswa dengan memiliki disiplin diri ini dapat membentuk ataupun mendukung adanya budaya positif yang ada di sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini dapat menjadi pedoman bagi seorang individu dalam menerapkan disiplin diri. Salah satu nilai kebajikan universal ini dapat kita lihat dari profil pelajar Pancasila. Tentu kita tidak asing ya dengan profil pelajar Pancasila karena sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah berkaitan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi siswa-siswa kita ini dapat kita dukung untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Salah satunya dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dan kurang lebih sudah 2 tahun belakangan ini SMA Negeri 1 Karangdowo itu sudah menerapkan proyek P5, mulai dari kearifan lokal, kemudian kemarin kita juga kewirausahaan ya ibu-ibu, kemudian sebelumnya juga sudah pernah berkaitan dengan pengolahan limbah sampah seperti itu.
Selanjutnya, materi berikutnya adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan disiplin positif bagi siswa. Karena kalau kita menerapkan keyakinan kelas, dengan harapan siswa itu dapat mengingat apa yang sudah menjadi kesepakatan antara siswa dengan guru, sehingga kita dapat menciptakan disiplin positif antara siswa dengan guru. Nah, keyakinan kelas ini dapat kita buat di awal tahun ajaran baru, kemudian dapat kita evaluasi secara berkala. Apakah keyakinan kelas ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, ibu-ibu yang ada di sini sudah pernah sebelumnya untuk membuat keyakinan kelas? Iya, sudah ya, rata-rata sudah pernah membuat keyakinan kelas. Nah, memang kalau kita berbicara keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun ajaran baru, kemudian selanjutnya kita sepakati bersama dengan murid apa yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini muncul dari keyakinan dalam diri seorang individu atau murid. Nah, dalam keyakinan kelas ini pernyataan-pernyataan yang dibuat itu dibuat dalam bentuk positif. Apa bedanya dengan peraturan sekolah? Kalau peraturan ataupun aturan itu lebih berbentuk larangan. Tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam, tidak boleh datang terlambat, seperti itu nggih. Tetapi kalau keyakinan kelas ini lebih cenderung pernyataannya bersifat positif. Kemudian dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, baik itu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila maupun nilai-nilai kebajikan yang lain, bisa dari nilai keagamaan maupun nilai kesopanan. Selanjutnya, dalam membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, cukup 3-7 poin saja, sehingga anak-anak itu bisa mengingat apa yang sudah disepakati dalam bentuk keyakinan kelas. Selanjutnya mungkin belum ada di slide, bisa saya tambahkan. Setelah membuat keyakinan kelas, apa yang sudah kita sepakati itu biasanya di print ya ibu-ibu, di print kemudian kita tempelkan di bagian depan kelas, sehingga siswa bisa mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, mungkin supaya kita lebih rileks lagi supaya kita juga bisa lebih terampil lagi dalam membuat keyakinan kelas, maka hari ini kita akan praktek ibu-ibu membuat keyakinan kelas. Ngerti nggih? Jadi keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita buat dari masing-masing peserta didik. Jadi nanti saya akan membagikan sticky note, kemudian nanti masing-masing ibu guru yang ada di sini bisa menuliskan satu nilai universal ataupun nilai-nilai kebajikan yang ibu-ibu yakini mampu untuk dilaksanakan nanti di kelas gitu. Kalau siswa ya kita tanyakan ke siswa apa nilai yang kamu yakini itu baik dan nanti kamu bisa laksanakan di kelas. Nanti masing-masing anak bisa menuliskan pada sticky note, kemudian nanti kita tempelkan di kertas yang ada di sana. Kemudian nanti kita sortir poin-poin apa yang sekiranya mirip dan kita ambil nanti beberapa poin sebagai bentuk keyakinan kelas. Nah, untuk prakteknya kita bagikan sticky note dulu nih. Baik, jadi mohon maaf hari ini kita ibu-ibu yang ada di sini nanti memposisikan diri sebagai siswa gitu nggih. Jadi nanti ibu-ibu menuliskan satu keyakinan kelas, satu keyakinan diri yang sekiranya baik dan mampu untuk dilaksanakan. Nanti kalau misalnya sudah dituliskan nanti bisa ditempelkan di kertas yang berwarna pink yang ada di sebelah kiri saya.
Dek Fitri sudah? Ya, Dek Fitri sudah menuliskan satu keyakinan diri, lalu ditempelkan di kertas yang berwarna pink yang ada di sebelah sana. Oke, langsung ditempelkan saja Dek Fitri. Dek Wiwi sudah? J, monggo ditempelkan di kertas yang berwarna pink J. Ice breaking ya, habis ini ya Bu. Anak-anak es bikin ya gitu. Oh iya. Sudah semua anak-anak? Baik. Ya, Ibu akan membacakan beberapa keyakinan diri yang sudah dituliskan oleh masing-masing individu tadi. Yang pertama ada berpakaian dengan rapi, kemudian masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak tidur saat pelajaran, sebelum KBM dimulai kelas harus bersih, bertutur kata yang baik, keyakinan bersikap ramah dan inklusif, menjaga kebersihan, menghormati guru, menyimpan HP saat di kelas, tidak digunakan saat pembelajaran. Baik, karena di sini ada beberapa keyakinan diri, maka kita sortir dulu beberapa keyakinan diri yang sekiranya hampir mirip ya. Monggo bisa disambi ibu-ibu. Ya, Bu. Asal kembali ya Dek ya. Oke, di sini dari keyakinan individu yang sudah disampaikan pada sticky note. Di sini yang pertama berkaitan dengan kebersihan kelas dulu ya. Di sini ada 3 yang hampir mirip berkaitan dengan kebersihan kelas. Nah, di sini kalau kita lihat untuk keyakinan kelas yang pertama ada menjaga kebersihan kelas dan berpakaian rapi. Kira-kira hal ini bisa kita sepakati sebagai keyakinan kelas yang pertama atau tidak? Bisa. Oke, jadi keyakinan kelas yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas dan juga berpakaian rapi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kedisiplinan. Di sini berkaitan dengan ketepatan waktu, baik itu ketika mengikuti KBM maupun dalam pengumpulan tugas. Nah, keyakinan kelas yang kedua berkaitan dengan kedisiplinan waktu dari kehadiran maupun pengumpulan tugas. Kita sepakati sebagai keyakinan kelas untuk yang kedua. Oke, jadi yang kedua berkaitan dengan kedisiplinan. Disiplin hadir tepat waktu dan mengumpulkan tugas. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sikap, yaitu bersikap ramah dan juga bertutur kata yang baik. Kita sepakati sebagai keyakinan kelas yang ketiga.
Oke, baik. Jadi keyakinan kelas yang ketiga adalah bersikap ramah dan bertutur kata yang baik. Untuk menyimpan HP otomatis kita sesuaikan, kita sepakati juga untuk menyimpan HP di kelas ketika KBM, tidak menggunakan HP ketika di kelas. Nggak boleh pakai HP ya Bu. Kecuali untuk kondisi-kondisi yang penting ya, DAG ya. Jadi kalau DAG ada telepon dari orang tua, kalau ada telepon dari orang tua bisa izin Bu, mau ada menerima telepon dari orang tua gitu boleh. Tapi kita sepakati untuk keyakinan kelas yang keempat adalah menyimpan HP ketika pembelajaran. Oke, kita sepakati yang keempat. Sudah, oke. Ini tidak tidur saat pelajaran tuh bahasanya negatif ya. Nanti kita apakah perlu digunakan bahasa yang positif atau tidak kalau untuk yang tidak tidur saat pelajaran? Berarti kita ganti bahasanya dengan fokus atau konsentrasi ketika mengikuti KBM atau pembelajaran. Baik, berarti ada 5 keyakinan kelas. Kemudian nanti akan kita tuliskan di situ. Ibu ambil spidol dulu ya. Gurunya juga tidak boleh tidur. Oh iya. Bu, Mbak Nur lupa-lupa parfum. Gatel ya. Pertama tadi berkaitan dengan menjaga kebersihan. Selanjutnya yang kedua adalah terkait kedisiplinan, disiplin waktu ya. Bu, Mbak Eka makan. Yang ketiga adalah Jelas bersikap ramah. Ya nanti Dek Nur bantu ketik lagi nggih. Nanti diketik kemudian nanti kita tempelkan di depan kelas nggih. Karena spidolnya Ibu kecil. Guru, Mbak Nur mau izin. Aku izin loh guru. Mau kemana Dek? Ke WC Bu. Iya, WC-nya jauh. WC-nya di rumah. Murid cuci kok ih. Ya, jadi karena spidol Ibu kecil, jadi nanti untuk keyakinan kelas yang kita sepakati nanti akan di-print oleh sekretaris yaitu Dek Nur, nanti akan kita tempelkan di depan kelas. Dek Nur Rohmi yang cantik sekali. Keluarnya Bu Sulis ya? Ya, Ibu akan bacakan untuk keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Yang pertama terkait menjaga kebersihan kelas. Nah, ini merupakan poin yang nomor 1. Kemudian keyakinan kelas yang kedua yaitu disiplin waktu. Kemudian yang ketiga bersikap ramah baik itu kepada teman, kepada Bapak Ibu guru maupun kepada tenaga kependidikan. Yang keempat adalah menyimpan HP di kelas. Nah, ini menjadi
tantangan buat kalian semua ya, karena kalau kita berbicara penggunaan HP kadang kita tuh merasa gatel gitu, pengen lihat HP ada notifikasi apa enggak, ada lihat Instagram kayak gitu kan. Jadi untuk pembelajaran kita sepakati bersama untuk penggunaan HP-nya disimpan. Nanti digunakan ketika Bapak Ibu guru memberikan kesempatan untuk penggunaan HP. Misalnya ketika mau tes menggunakan Quizizz atau Kahoot, nanti baru boleh menggunakan HP. Atau mungkin ketika orang tua menghubungi dan itu kondisinya penting, silakan nanti izin kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas untuk mengangkat telepon dari orang tua, itu boleh. Selain itu nanti HP-nya tolong disimpan di tas. Kemudian yang kelima adalah fokus dan konsentrasi mengikuti KBM. Nah, ini juga menjadi kesepakatan kelas kita bahwa dalam pembelajaran supaya kita di sekolah juga memperoleh ilmu yang bermanfaat, maka diharapkan anak-anak ibu semuanya bisa fokus dan konsentrasi ketika pembelajaran di kelas. Nah, dari 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi apa tidak? Atau sudah cukup? Iya, benar, Dek Nur. Kalau ada yang melanggar keyakinan kelas gimana, Bu? Oke, bagus sekali Dek Nur. Jadi kalau kita berbicara pelanggaran untuk yang melanggar keyakinan kelas, maka kita akan membuat kesepakatan juga. Kesepakatan yang akan kita sepakati apabila ada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Ini bukan hukuman tapi sebagai bentuk konsekuensi. Jadi konsekuensi apa yang akan kita berikan ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas. Misalnya apabila ada siswa yang tidak menjaga kebersihan kelas, dalam hal ini ada siswa yang membuang sampah sembarangan, maka konsekuensinya apa? Apakah harus lari 5 putaran di lapangan? Tentu tidak, karena kita di sekolah sekarang sudah tidak memperbolehkan adanya hukuman bagi peserta didik. Kira-kira kalau ada siswa yang melanggar kebersihan kelas, konsekuensi apa yang kita sepakati? Menyapu satu kelas. Oke, Dek Arom, ada lagi pendapat lain? Didenda. Oh, didenda, uangnya masuk kelas. Kira-kira berapa Dek Fitri kalau didenda? 5.000. Nanti uang sakunya habis nggak? Ya, Kak Dek Fitri menyarankan didenda. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau ada siswa yang buang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Praktis satu kelas, Bu. Neraktir satu kelas, wah ini berat sekali ya. Sangunya 5.000, neraktirnya berapa nggih nanti. Jadi baik, kira-kira dari 3 masukan yang disampaikan oleh Dek Arum, Dek Nur, dan Dek Fitri, mana yang kita sepakati sebagai konsekuensi apabila ada siswa yang melanggar kebersihan kelas? Konsekuensinya apa? Menyanyikan lagu lupa lagu kebangsaan, menyanyikan lagu kebangsaan. Oke. Tepuk tangan buat Kak Sulis dulu. Iya, kalau zaman ibu dulu tuh memang saya sendiri juga kalau lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu daerah kita hafal ya. Memang karena anak-anak sekarang itu banyak yang nggak hafal, ini juga menjadi tantangan juga untuk kita bersama. Oh iya, Bu, pengalaman. Iya. Ibu itu pengalaman sendiri ya. Jadi dihukum suruh buat bendera di depan kelas. Oh, nggih. Sambil Kakinya diangkat gitu nggih. Nggih. terlambat masuk kelas. Terlambat masuk kelas, tapi Dek Nur apa bukan yang terlambat? Saya. Oh, Ya, angkotnya lambat gitu. Iya. Saya nggak dapat transport terlambat. Oh, gitu. Ya, jadi memang karena memang sekarang kita tidak diperbolehkan memberikan hukuman kepada siswa, maka untuk konsekuensi yang akan kita berikan apabila siswa membuang sampah sembarangan, konsekuensinya adalah menyapu seluruh kelas kita gitu ya, kelas kita gitu. Jadi misalnya ini kelas 11A, maka konsekuensinya apabila ada yang membuang sampah sembarangan harus menyapu seluruh isi kelas. Nah, ini kan berkaitan ya. Jadi kalau kebersihan, konsekuensinya juga pada kebersihan. Nah, gitu. Jadi untuk konsekuensi ini perlu kita sesuaikan juga dan kita sepakati di awal, sehingga ketika siswa melakukan
pelanggaran ataupun tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dia sudah tahu konsekuensinya itu apa, sehingga kita tidak perlu berpikir-pikir lagi apa sih konsekuensinya, tapi sudah kita sepakati di awal tadi. Jadi kalau kita berbicara ada siswa yang melanggar kebersihan kelas, maka konsekuensinya adalah menyapu seluruh isi kelas. Oke, ada masukan lagi untuk keyakinan kelas? Ya. Kan keyakinan kelasnya itu nggak disebutkan makan dan minum. Baik. Kalau nanti saya bilang makan dan minum boleh dong. Oke, berarti ada masukan dari Dek Rina. Di situ tidak ada keyakinan kelas untuk makan dan minum. Perlu kita tambahkan untuk keyakinan kelas? Perlu, baik. Oke, berarti keyakinan kelasnya apa untuk berbicara mengenai makan dan minum di kelas? Dilarang. Ya, saya setuju. Kalau pas pelajaran nggak boleh makan minum. Dilarang makan dan minum kalau pelajaran. Kalau minum boleh. Ada guru yang lain membolehkan, mana itu? Oke. Kalau minum boleh lah. Apakah yang tidak diperbolehkan hanya makan? Boleh minum? Oke, jadi kalau untuk makan ada waktunya kita untuk makan ya, karena ada istirahat pertama dan istirahat kedua. Maka kalau ke KBM, ibu harapkan anak-anak ibu itu sudah sarapan di rumah sehingga tidak ada yang nyolong-nyolong untuk makan di kelas. Tapi kalau untuk minum kita sepakati boleh nggih? Ya Bu, tapi nggak boleh minum yang berwarna. Oh nggih, oke siap. Berarti warnanya hanya boleh putih nggih. Iya. Waduh, kalau minumnya di kantin itu apa lagi ya nanti urusannya nanti tambah panjang lagi ya. Minumnya kalau sudah yang jam habis istirahat pertama saja ya Bunda ya. Jangan pagi-pagi sibuk pada minum itu diajari tubuh. Kan nggak cocok, nggak pas. Kalau siang oke lah, kasihan anak haus. Gimana Bunda? Oke, ada masukan dari Dek Nur. Hanya berarti baru setelah istirahat pertama untuk boleh minum di kelas. Jadi dari jam pertama sampai jam keempat nggak boleh minum karena masih pagi, udah ada energi dari rumah. Kalau misalnya belum sarapan ya konsekuensinya sendiri gitu nih. Baik, berarti untuk keyakinan kelasnya berarti siswa diperbolehkan minum setelah istirahat pertama. Begitu pernyataannya? Iya Bu. Bu, tanya lagi Bu. Ya. Kalau hari Jumat itu kan siswa yang putri itu seperti saya suruh minum tablet Bu. Kan harus pakai air putih. Iya. Kalau nanti jam istirahat berarti saya minumnya. Itu lain ini Rina nih. Kalau Itu minum obat boleh. Kalau untuk minum tablet tambah darah itu kan biasanya dibagikan sebelum KBM nggih Dek Rina. Jadi ketika hari Jumat itu ada Jumat bersih, Jumat religi, Jumat sehat, itu biasanya wali kelas sudah menyiapkan, jadi sudah diminum sebelum KBM dimulai. Maka boleh Dek Rina minum pagi-pagi untuk hari Jumat. Oke, yang keenam berarti kita sepakati ya, berarti ada tambahan boleh minum ketika setelah istirahat pertama. Nah, anak ibu ini kritis sekali ya, hebat sekali. Tepuk tangan buat anak ibu sama teman. Oke, ada tambahan lagi Dek Kusnul? Itu makanya belum Bu, boleh cuma minum. Iya, karena kita kalau makan itu gimana ya? Enggak Bu, kalau makan enggak. Kalau makan kan tidak. Jadi artinya yang dituliskan adalah yang disepakati. Jadi kalau hanya boleh minum berarti kan tidak boleh makan gitu. Karena kita kan menggunakan pernyataan yang positif gitu. Jadi boleh makan, boleh minum setelah istirahat pertama. Artinya berarti tidak boleh makan di kelas. Itu nggih Dek Rina? Ada lagi kah? Sudah, oke. Berarti untuk keyakinan kelas, di kelas kita ada 6 poin. Ibu harapkan masing-masing anak dapat bertanggung jawab dan mengimplementasikan dalam dirinya masing-masing
apa yang sudah menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ini sebagai bentuk disiplin positif dari masing-masing anak. Harapannya dengan kita melaksanakan apa yang sudah kita buat bersama dapat menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Karangbawo. Baik, terima kasih. Kontangan buat Nida. Dan untuk semuanya juga. Oke, selanjutnya Bu Eka. Baik, mungkin mau break dulu atau bisa dilanjutkan? Ice breakingnya setelah ini Bu Eka. Atau kita masih analisis. Ya. Nida, Mbak Nur mau izin. Izin ya. Oh iya, mau kemana Mbak Nur? Kan lagi mau ke WC. Oh iya. Nanti kalau ada keperluan keluarga nggih, baik. Nggih, jangan lupa izin guru piket nggih, bener nggih. Makasih Ge. Sami-sami, hati-hati di jalan. Semangat kawan-kawan semua. Oke, mau ice breaking dulu apa dilanjutkan? Ice breaking dulu? Oke, ice breaking dulu. Ice breakingnya ini kita akan senam-senam sedikit supaya kita lebih santai, lebih rileks lagi karena masih ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Oke, bisa mohon berdiri dulu untuk semuanya. Kita senam-senam dulu, nggih. Baik, sambil istirahat saya lanjutkan untuk pemaparan mengenai teori motivasi. Jadi setiap individu itu pasti memiliki motivasi-motivasi tertentu dalam beraktivitas setiap harinya. Artinya kita memiliki tujuan dalam aktivitas kita setiap harinya. Nah, di sini menurut teori motivasi perilaku manusia,
Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa yang memotivasi kita dalam berperilaku itu tentu dengan pertimbangan tujuan-tujuan yang sesuai dengan motivasi yang kita miliki. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu karakternya kan unik ya, ibu-ibu semuanya. Artinya ada siswa yang memiliki motivasinya tinggi, ada siswa yang memiliki motivasi tertentu, atau mungkin ada siswa yang mungkin kurang memiliki motivasi. Nah, di sini kita akan melihat ada kasus yang bisa kita cermati bersama dan kita analisis bersama. Next, Bu Eka. Nah, di sini ada salah satu kasus dari Ibu Anas, guru kelas 2 SD yang mendapatkan masalah. Nah, di sini masalahnya adalah murid-murid itu tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Kalau anak SD itu biasanya mau masuk kelas tuh kan baris dulu nggih ibu-ibu. Kalau anak SMA mah udah sendiri-sendiri gitu. Kalau anak SD kan harus antri. Nah, siswa-siswa di sini tidak bisa tertib berdiri antri dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Nah, ini menjadi tantangan bagi Bu Anas karena mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya dengan waktu yang cukup lama. Pada akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Jadi ada penghargaan yang diberikan kepada siswa yang tertib antri. Bu Anas menyampaikan, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-murid berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Jadi di sini permasalahannya adalah siswa kelas 2 SD ini tidak bisa tertib antri, kemudian Bu Anas selaku guru kelas itu memiliki solusi dengan memberikan stiker bintang. Ayo siapa yang berbaris rapi akan Ibu berikan stiker. Nah, ternyata cara itu menurut Ibu Anas efektif. Tetapi ketika digantikan oleh guru lain, anak-anak akan kembali tidak tertib lagi. Nah, menurut menurut ibu-ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Motivasi apa yang dimiliki oleh siswa-siswa kelas 2 SD? Karena Pak Heru nggak punya stiker bintang, yang punya hanya Ibu Anas. Jadi motivasi yang dimiliki anak kelas 2 SD adalah mendapatkan stiker bintang. Jadi kalau kita lihat siswa-siswa kelas 2 SD ini ternyata motivasinya hanya ingin mendapatkan stiker bintang saja. Artinya motivasinya berasal dari luar, bukan motivasi yang yang dimiliki oleh individu tersebut. Sehingga anak-anak itu tertib kalau diberikan hadiah. Nah, kira-kira kalau kita aplikasikan di tingkat SMA, apakah efektif hal seperti ini? Tentu tidak ya, karena anak-anak SMA sudah lebih mampu berpikir secara lebih kritis. Nah, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberikan penghargaan atau stiker bintang? Kira-kira solusinya apa nih ibu-ibu selain hanya diberikan stiker bintang supaya anak-anak kelas 2 ini lebih tertib lagi tanpa perlu diberikan stiker bintang? Diberikan pemahaman lagi tentang kedisiplinan kelas. Terima kasih Bu Fitri. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan?
membuat keyakinan kelas. Bagus sekali Bu Arum. Jadi memang supaya anak-anak kelas 2 SD ini tidak hanya mengejar stiker bintang saja, yang bisa kita lakukan adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Sehingga ketika keyakinan kelas ini sudah dibuat, anak-anak kelas 2 SD ini tahu, oh kalau setelah jam istirahat maka saya harus tertib antri. Sehingga kita tidak perlu terus mengingatkan, tidak perlu terus untuk memberikan stiker bintang, tetapi anak-anak ini sudah memiliki keyakinan kelas. Ketika setelah jam istirahat itu, anak-anak itu sudah antri di depan kelas secara tertib. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Baik, selanjutnya. Oke, next. Baik, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini setiap individu itu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam beraktivitas setiap harinya. Begitu juga dengan siswa-siswa kita. Nah, seringkali kita melihat siswa-siswa kita ini ada yang bermasalah. Mungkin ada yang sering datang terlambat, pakaiannya tidak rapi, atau mungkin ketika pelajaran itu sering curi-curi waktu untuk makan. Itu kita bisa analisis apa yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis nih, jadi hanya bersifat secara fisik, yaitu berkaitan dengan kesehatan, rumah, dan juga makan. Selanjutnya, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu merasa diterima atau love and belonging. Nah, di sini kebutuhan dasar merasa diterima ini adalah suatu kebutuhan yang meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung, sehingga kita ada rasa keterikatan, ada hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita merasa diterima. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, di mana kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya yang keempat berkaitan dengan penguasaan, kebutuhan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang terakhir adalah kesenangan, adalah kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ketika kebutuhan dasar manusia ini dapat terpenuhi secara baik, seorang individu itu bisa menjadi seorang individu yang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kondisi yang diharapkan, sehingga siswa-siswa kita itu juga dapat belajar secara maksimal. Nah, apabila ada siswa yang mungkin melanggar peraturan, kita bisa tanya terlebih dahulu ya ibu-ibu, mungkin apa sih yang menjadi alasan dia untuk berbuat sesuatu. Mungkin kita bisa menganalisis lebih lanjut kebutuhan dasar apa yang mungkin belum terpenuhi. Selanjutnya, nah di sini kita akan melihat lagi salah satu kasus di mana Ibu Ambar merupakan guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini ada permasalahan di mana Doni ini sering meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Nah, kalau kita analisis, ketika kita menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan kita lakukan ibu-ibu? Apakah kita langsung memarahi Doni? Mana saya tahu Doni, lain kali kalau minta makan semuanya biasa saya jangan maksa. Oh gitu nggih Bu Sulit. Jadi kita menasihati Doni supaya kalau misalnya minta makanan itu tidak dilakukan dengan cara memaksa. Baik. Mungkin ada pendapat lain lagi?
Mencari penyebabnya, Bu Nur, kenapa dia seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi, Bu? Berkomunikasi dengan orang tuanya Doni. Oke, Bu Nuno, bagus. Ada lagi? Bu Rina? Diminta untuk membawa bekal sendiri. Baik, Bu Arum? Dicari tahu alasannya kenapa sering meminta. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Baik, dari beberapa pendapat yang Ibu sampaikan tadi, betul sekali bahwa kalau kita berbicara permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ambar, tentu kita sebagai seorang guru itu juga perlu bersikap secara bijak ya. Artinya kita juga tidak bisa langsung memarahi Doni, Doni kamu nggak boleh kayak gitu lagi, nggak boleh mengambil makanan temanmu secara paksa. Tapi kita perlu untuk melakukan pendekatan secara personal baik kepada Doni maupun kepada orang tuanya. Kenapa kok Doni mengambil makanan temannya secara paksa? Apakah di rumah tidak pernah sarapan? Atau mungkin bagaimana? Kita juga bisa tanyakan ke Doni, Doni kenapa kok kamu mengambil makanan teman secara paksa? Apakah belum sarapan atau bagaimana? Jadi kita melakukan pendekatan secara personal. Kemudian kita analisis apa kebutuhan dasarnya yang mungkin belum terpenuhi. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, kalau kita berbicara Doni sering meminta makanan secara paksa, berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa Ibu? Makan. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita sendiri belum makan, itu kan tentu kita juga tidak prima Ibu-ibu mengajarnya. Begitu juga dengan siswa. Mungkin kondisi ekonominya bagaimana, atau mungkin belum sempat sarapan, atau bagaimana, kita bisa melakukan pendekatan sehingga kita bisa melihat apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ya, berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini merupakan sebuah pendekatan yang bisa kita lakukan dalam mengevaluasi disiplin positif yang ada di sekolah. Apakah selama ini kita sudah menerapkan disiplin positif secara tepat kepada peserta didik kita, atau mungkin perlu kita evaluasi secara lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini menjadi tambahan wawasan bagi saya pribadi juga, dan juga mudah-mudahan jadi tambahan buat ibu-ibu guru yang ada di sini bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, di sini kontrol guru sebagai penghukum ini biasanya seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bentuknya seperti apa? Biasanya kita memberikan hukuman siswa untuk lari 5 putaran seperti itu, atau menyuruh siswa ketika datang terlambat itu untuk push up atau squat jump. Kira-kira sudah efektif belum Bapak Ibu, Ibu-ibu kalau kita menghukum dengan cara seperti itu? Tidak efektif ya, karena nanti akan memberikan efek trauma atau secara psikologis juga tidak baik kepada anak. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Apa kata-kata yang diucapkan oleh guru ini? Ibu kecewa dengan kamu. Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kamu ternyata tidak bisa mentaati peraturan yang ada. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah. Apakah ini juga sudah efektif ibu-ibu? Belum ya. Kalau pembuat rasa bersalah ini akan memberikan siswa itu rasa gimana ya, ada rasa mungkin bersalah, tidak enak, sehingga ketika siswa itu bertemu dengan kita tuh rasanya segan gitu. Bukan karena dari diri sendiri, tapi karena merasa segan dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi, guru di sini bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang tidak formal, jadi bahasa yang santai kayak gitu dengan muridnya. Kemudian di sini belum ada konsekuensi yang diberikan oleh guru, tetapi guru itu lebih persuasif mengajaknya. Nah, ayo
bisa bantu ibu atau apa seperti itu. Sehingga kalau yang posisi kontrol guru sebagai teman ini juga kurang efektif. Nah, mana yang efektif di sini diharapkan seorang guru itu bisa menjadi pemantau atau sebagai manajer. Nah, kalau pemantau ini berkaitan dengan peraturan dan konsekuensi. Jadi kita sebagai guru itu bisa menerapkan adanya sebuah peraturan dan konsekuensi. Konsekuensi ini lebih bersifat positif karena di sini seorang guru itu lebih menekankan pada apa yang sudah disepakati di awal di keyakinan kelas. Misalnya ketika ada siswa yang membuang sampah sembarangan, maka konsekuensinya itu adalah siswa membersihkan kelas. Nah, itu posisi pemantau. Sedangkan manajer di sini seorang guru itu bisa membantu siswa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi kita tidak menghakimi siswa. Nah, diharapkan seorang guru itu bisa berada pada posisi kontrol sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Terakhir ke ibu-ibu, di sini berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan bagian dari restitusi. Restitusi itu merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita gunakan apabila kita berhadapan dengan siswa yang mungkin sedang bermasalah, baik itu terkait keterlambatan, kedisiplinan, atau mungkin beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Yang bisa kita lakukan untuk tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah kita bisa menstabilkan identitas. Kita bisa tanya ke siswa dulu. Kita stabilkan identitasnya dulu. Nak, kemarin ibu lihat kamu terlambat ketika jam pelajaran sosiologi. Di mana kemarin ketika kamu terlambat? Kita tanya dulu ke siswa. Kita ajak ngobrol dulu dengan santai. Kemudian selanjutnya setelah kita tanya tentang hal tersebut, kita bisa validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah artinya kita bisa menyampaikan, nah, lah kalau kamu terlambat ketika pelajaran sosiologi itu sudah tepat atau tidak gitu. Itu merupakan bentuk pelanggaran sekolah atau tidak gitu. Kita ingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu belum tepat atau salah. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini kita bisa sampaikan ke peserta didik bahwa kemarin ketika di kelas sudah ada keyakinan kelas bahwa kamu akan datang tepat waktu terkait kedisiplinan. Kemudian ketika kamu melanggar peraturan tersebut, apa konsekuensi yang akan kamu terima? Kamu sudah tahu konsekuensinya kan, seperti itu. Jadi kita akan mengingatkan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati di awal itu tadi. Jadi ada beberapa tahapan untuk segitiga restitusi. Jadi kita bisa kondisikan anak dulu supaya lebih tenang, kemudian kita tanyakan tentang, kita ingatkan bahwa perbuatannya ini kurang tepat, dan kita ingatkan kembali tentang keyakinan yang sudah kita sepakati di awal gitu. Baik, kita sudah sampai di ujung perjalanan diseminasi budaya positif hari ini. Nah, untuk refleksi kegiatan diseminasi hari ini, mungkin ada ibu-ibu yang mau menyampaikan refleksinya. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi budaya positif. Mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan. Baik, Ibu Ketua ya, Bu Sulis ya. Ya, terima kasih Bu Guru. Setelah saya mendengarkan paparan tadi, saya merasa bertambah ilmu saya atau bertambah wawasan saya dalam mengelola kelas mengenai diseminasi budaya. Contohnya seperti yang dipaparkan tadi, kalau ada murid yang salah, kita tegur dengan cara yang halus dan juga tidak boleh dengan kata-kata yang nada tinggi. Itu ya. Selain itu juga dengan adanya diseminasi budaya, saya pribadi itu terus terang tambah wawasan saya dalam mengelola kelas akhirnya nanti. Saya kira sekian, terima kasih Mbak Ninda, Bu Guru ya. Tepuk tangan untuk Bu Sulis.
Baik, untuk yang selanjutnya, apa langkah selanjutnya yang ibu-ibu akan lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Kira-kira ada gambaran nggak nanti di tahun ajaran baru itu kira-kira saya akan menerapkan apa gitu untuk budaya positif di kelas khususnya? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Monggo. Oh, Bu Bendahara. Miss Rina? Oke, Bu Sekretaris, Bu Ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan nanti di semester awal ya tahun ajaran baru. Pertama mungkin saya bisa menerapkan atau membuat keyakinan kelas. Jadi biar kedepannya untuk pembelajaran bisa lebih efektif. Terima kasih Bu, kita tepuk tangan. Baik, terima kasih. Monggo Bu Rina. Terima kasih. Saya mau melanjutkan ke Bu Wiwi sebagai sekretaris tadi. Saya setuju sekali. Nanti saya di awal tahun ajaran baru saya akan membuat keyakinan kelas. Tapi di sini saya hanya ingin menambah untuk diri saya sendiri dengan adanya diseminasi budaya positif yang Bu Guru sampaikan tadi, Bu Ninda, yang saya jadi tahu untuk bagaimana membuat kalimat khususnya atau membuat bahasa yang simpel tapi artinya sangat banyak gitu. Jadi tidak bertele-tele seperti tadi ketika ada tulisan tidak boleh makan dan minum gitu ya. Jadi kata tidak itu lebih baik dihilangkan, bagaimana menggunakan bahasa yang benar. Jadi dengan adanya diseminasi budaya positif ini, saya pribadi senang sekali karena saya bertambah ilmunya. Terima kasih Bu Ninda. Ada yang mau menambahkan lagi Bu-ibu? Cukup ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang luar biasa hari ini bersedia menerima undangan saya dan mengikuti diseminasi budaya positif. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu kata-kata maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan, dan semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat khususnya dalam menciptakan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Karangdowo. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita beri aplaus buat Ibu Ninda yang sudah menyampaikan diseminasinya. Banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil ya Bu dari diseminasi Ibu Ninda. Yang pertama yaitu keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi untuk nantinya kita bisa terapkan di kelas masing-masing ya. Nah, terima kasih Ibu Ninda. Tiba di penghujung acara ya, penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, misalkan saya selaku pembawa acara punya kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas yang nanti akan kalian buat. Keyakinan Oke, jadi dari keyakinan masing-masing individu, di sini sudah terkumpul beberapa keyakinan individu yang nanti akan kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini sudah Ibu kelompokkan sesuai dengan kriteria yang hampir sama. Dan di sini bisa kita lihat ada 4 kolom ya. Yang pertama di sini berkaitan dengan ketertiban. Di sini yang pertama, yang baris ini sepakat untuk mematuhi tata tertib di kelas. Kira-kira yang lain setuju nggak kalau ini menjadi keyakinan kelas kita yang pertama? Mentaati ketertiban yang ada di sekolah. Setuju? Setuju. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan piket sesuai jadwal. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, good. Yang ketiga berkaitan dengan pembayaran kas. Nah, di sini 2 orang untuk membuat keyakinan kelas, yaitu membayar kas tepat waktu. Kira-kira mau disepakati apa tidak untuk pembayaran kas tepat waktu? Sepakat. Oke, buat itu yang ketiga ya. Kemudian di sini tidak makan di kelas. Setuju apa tidak sebagai sebuah keyakinan kelas? Setuju. Oke, jadi ada 4 ya keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak Ibu di kelas 11A. Yang pertama adalah berkaitan dengan ketertiban, yaitu anak-anak kelas 11A diharapkan bisa mematuhi tata tertib dan disiplin. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kebersihan kelas, di mana diharapkan anak-anak kelas 11A bisa melaksanakan piket dengan tepat waktu sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga adalah membayar kas tepat waktu, dan yang keempat adalah tidak makan di kelas. Kira-kira sudah cukup itu saja atau ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Berarti ada 4 keyakinan kelas untuk kelas 11A yang sudah kita sepakati bersama. Ibu harapkan nanti sekretarisnya Cesia diketik kemudian ditempelkan di depan gitu ya, supaya nanti teman-teman kelas 11A bisa melaksanakan, bisa melihat apa yang menjadi keyakinan kelas di kelas 11A. Itu ya. Ada tambahan lagi atau tidak? Cukup? Oke. Ibu harapkan masing-masing anak dapat melaksanakan keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab. Oke. Cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat. Udah selesai ujiannya. Masih berapa hari lagi? Seminggu lagi. Oke, selamat. Ibu cuman mau cross check sekali lagi. Kemarin kan Ibu sudah mendengarkan masukan dari beberapa guru terkait kehadiran selamat di sekolah. Nah, kalau kita berbicara kehadiran di sekolah itu kan tentu ada prosentase kehadiran yang harus dipenuhi oleh selamat. Kira-kira selamat tahu nggak kenapa kok Ibu panggil selamat ke ruangan Ibu? Kalau kehadirannya selamat gimana? Sering nggak masuk kan? Dalam seminggu berapa sering kamu nggak masuk? Satu atau dua? Kalau nggak masuk tuh bawa surat izin apa enggak? Banyak kan enggak? Nah, kenapa kok nggak bawa surat izin? Kadang nggak ada yang buatin, kadang juga lupa. Tapi sebenarnya kenapa kok kamu nggak masuk sekolah? Kok sering nggak masuk kenapa? Siang, tidurnya jam berapa? Setengah 2 baru tidur. Nah, gimana bisa bangun pagi nggak tidur jam segitu? Itu kan sudah pola yang sudah ada dari beberapa waktu sebelumnya. Tuh selama tidurmu sering ke malam
kesiangan sampai akhirnya kamu sering nggak masuk sekolah, entah itu karena kesiangan, entah kamu karena sakit, dan beberapa kali tidak ada surat izin yang disampaikan ke sekolah. Jadi itu menjadi catatan bagi ibu sebagai wali kelas. Nah, kira-kira kalau berkaitan dengan ketertiban gimana? Apakah Selamat sudah merasa sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah atau belum? Oke, berarti belum sesuai dengan aturan yang ada di sekolah ya. Jadi kita kembalikan ke peraturan yang ada di sekolah. Ibu ingatkan sekali lagi, memang harus ada peraturan yang memenuhi kehadiran siswa berkaitan dengan kehadiran siswa di kelas. Ada prosentase kehadiran yang harus dipenuhi dan karena ini sudah mau kenaikan kelas, jadi ibu ingatkan Selamat untuk selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau misalnya memang sakit, ya diusahakan untuk membuat surat izin gitu. Jadi biar kita sekolah juga tahu kenapa kok kamu nggak masuk. Karena itu kan kehadiran juga menjadi salah satu pertimbangan untuk kenaikan kelas. Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa kamu sering tidak masuk karena kesiangan atau mungkin karena sakit. Nah, kalau berkaitan dengan kesiangannya, sering nggak masuk karena kesiangan, kira-kira solusinya seperti apa sih? Tidurnya lebih awal, lalu apa lagi selain tidurnya lebih awal? Nggak begadang, ini sama dong gitu. Solusi lainnya selain tidur lebih awal, nggak begadang, biar bisa bangun pagi. Selama ini dia nyalain apa enggak? Kadang kadang terus apa lagi selain alarm? Minta tolong untuk dibangunkan sama keluarga ya. Jadi memang Selamat sudah menyadari bahwa ada kekurangan kamu berkaitan dengan ketertiban, berkaitan dengan kehadiran di sekolah, dan Selamat sudah menyampaikan sendiri kira-kira apa sih yang bisa dicarikan solusi untuk permasalahan yang Selamat hadapi. Harapannya nanti supaya kedepannya Selamat bisa lebih tertib, lebih banyak tertib kehadirannya di sekolah dengan cara beberapa tadi, kamu bangunnya lebih pagi, tidur berdua jam kemalaman, nyalain alarm, dan minta tolong keluarga untuk membangunkan ketika jam sekolah. Itu ya Selamat. Ibu harapkan Selamat kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih rajin lagi, untuk kehadirannya juga lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih Selamat. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir menerima undangan dari Ibu. Jadi ini kan sudah mulai hari kedua ujian ya Jihan. Ya. Tadi Jihan datang ke ruangan panitia. Kenapa kok sampai ke ruangan panitia aja? Karena satu ujian yang dibagikan sebelumnya ketinggalan. Ketinggalan? Ya. Tinggal di rumah? Ya. Tadi malam disiapkan apa enggak? Tadi malam belum disiapkan. Tapi sempat belajar nggak tadi malam? Setelah Ibu infokan kita belajar apa? Kalau buka buku belajar. Tapi lupa kertasnya dimasukin. Lupa kertasnya dimasukin di tas. Tasmu mana? Bawa tas apa enggak? Enggak. Oh enggak bawa. Enggak. Jadi kenapa kok bisa ketinggalan karena Jihan nggak bawa Iya, tas? Harusnya gimana Jihan? besok lagi menyiapkan apa yang diperlukan pagi hari. Jadi karena ini baru ujian hari kedua ya Jihan, kita kan sudah tahu ya peraturannya bahwa setiap ujian itu siswa harus membawa kartu ujian. Nah, tadi Jihan lupa membawa kartu ujiannya karena ketinggalan di rumah dan tidak membawa tas. Tapi Jihan sudah tahu ya peraturannya harus selalu membawa kartu ujian. Oke, solusinya tadi dari Jihan apa? Untuk supaya besok nggak ketinggalan lagi kartu ujiannya. Menyiapkan tadi diperlukan Tasnya dibawa ya? Iya. Tasnya dibawa, kemudian kartu ujiannya jangan dikeluarkan dari tas supaya lebih aman kamu mencarinya. Alat tulisnya juga dibawa. Kalau perlu buku-buku bacaan dibawa. Jadi ketika istirahat kita bisa belajar untuk pelajaran yang ini. Besok jadwalnya apa ujiannya? Lupa ya. Jadi
besok kartu ujiannya jangan sampai ketinggalan, disiapkan nanti malam, dimasukkan ke dalam tas sama keperluan yang lain yang diperlukan untuk ujian. Ya. Ibu harapkan tidak diulangi lagi. Bisa ya? Terima kasih Jian untuk kehadirannya. Selamat siang. Satrio, kemarin Selasa saya tidak membawa kartu ujian. Dalam penerapan segitiga restitusi, Bu Ninda membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Selamat Sulotomo. Pada hari Selasa saya dipanggil sama Bu Ninda karena sering tidak masuk sekolah dan saya diskusi dengan Bu Ninda untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga diskusi dan itu Bu Ninda untuk menyelesaikan masalah bukan menilai saya tapi membimbing saya. Merasa bertambah ilmu saya atau bertambah wawasan saya dan mengelola mengenai diseminasi budaya. Contohnya seperti yang dipaparkan tadi, kalau ada murid yang salah, kita tegur dengan cara yang halus dan juga tidak boleh dengan kata-kata yang nadanya. Itu ya. Selain itu juga dengan adanya diseminasi budaya, saya pribadi itu terus terang tambah wawasan saya dalam mengelola kelas akhirnya. Saya kira sekian, terima kasih Mbak Ninda. Halo semuanya, aku Hulda Gusta. Di sini aku mau refleksi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh bersama. Jadi perasaan aku ketika membuat keyakinan kelas itu pastinya juga senang ya, karena kita sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas di mana dibuat oleh bersama dan disepakati oleh bersama. Dan tantangan yang saya hadapi saat membuat itu ya tidak ada tantangan sebenarnya. Tantangannya itu lebih ke bagaimana kita menjalankan keyakinan kelas ini bersama. Terima kasih. Satrio, kemarin Selasa saya tidak membawa kartu ujian. Dalam penerapan segitiga restitusi, Bu Ninda membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.